Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita sama-sama terlebih dahulu berniat agar kiranya apa yang kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang berguna, bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di dunia dan juga bekal kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan masuk pada bahasan surat Al-Fil ya, untuk melanjutkan pertemuan kita pada minggu sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro. Alam taro. Idhar syafawi. Mana idhar syafawi? Ada mim mati ketemu ta. Ya, ini disebut dengan idhar syafawi. Ro. Ro-nya ini adalah ro tafkhim. Kenapa ro tafkhim atau ro tebal? Karena ro-nya berharokat fathah. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Di sini ada mad lain mana? Nih. Ada ya berharokat mati, di depannya ada fathah. Kaifa fa'ala, mad lain. Rabbuka. Di sini ada ra tafkhim. Ra-nya berharokat fathah sama. Ya. Rabbuka. Bi ashabil fili. Ya. Bi ashabil fil. Nah, di sini sengaja ada merah i-nya karena di sini ada tanda al-waqful ula, berhenti lebih diutamakan. Adapun untuk kaidah tajwidnya ya, ini ada mad badal. Ya, mad badal. Nah, di sini alif lam qamariyah karena alnya jelas terdengar, alif lamnya jelas terdengar. Nah, kemudian di sini mad tabi'i. Nah, kenapa ini Bapak kuningin? Supaya jelas. Dikuningin ini kalau dibacanya wasal, dibaca sambung. Tapi berhubung di sini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama, makanya di sini i-nya merah. Ya. Menjadi hukumnya bukan lagi mad tabi'i, tetapi mad arid lis sukun. Tapi kalau dibaca wasal, maka mad arid lis sukunnya nggak jadi. Yang jadi adalah mad tabi'i. Itu seperti itu. Dibaca disambung mad tabi'i, dibaca mati mad arid lis sukun. Tetapi yang dianjurkan adalah membacanya dibaca waqaf karena di sini al waqful ula berhenti lebih utama. Adapun artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini adalah bentuk istifham. Istifham itu adalah kalimat tanya. Ya, apakah engkau ya Muhammad nggak tahu bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, di sini ada tanda tanya ya kalau menerjemahkan. Nah, di sini ada bentuk istifham yang tujuannya itu adalah untuk menetapkan dan juga sebuah kata yang kekaguman, sebuah hal yang luar biasa. Karena apa? Allah yang berbuat, ya, Allah yang berbuat
atau menundukkan pasukan sebegitu besar. Minggu lalu kita sudah sama-sama tahu bahwasanya Abraha dari Abraha al-Ashram dari Habasyah itu pengen menghancurkan Ka'bah. Bukan berarti lalu tidak ada orang yang mencegahnya atau menghalanginya. Salah satu orang yang menghadang di sini adalah Dzunafar dan Nufail al-Khassami. Ya. Dzunafar dan Nufail ini dibantu suku mereka tidak sanggup untuk menghentikan atau menghadang Abraha. Lalu Allah lah yang menghadang Abraha langsung. Jadi kata fa'ala ya di sini fa'ala itu artinya adalah melakukan atau berbuat. Nah, kalau yang berbuat itu manusia, kesannya adalah perbuatan negatif. Tetapi kalau ini diartikannya untuk yang melakukannya adalah Allah, maka di sini mengandung arti ancaman atau siksaan. Jadi kalau misalnya ini kalimat istifham yang merupakan suatu hal yang menakutkan karena siapa? Allah langsung yang menghadapinya. Kita aja yang manusia biasa terkadang nggak sanggup menghadapi manusia lainnya. Kalau ini langsung yang dihadapi adalah atau yang memikirkan untuk menyerangnya, menghadangnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi kita berlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al idhar syafawi, mim mati ketemu ya. Di sini ada jim berharokat sukun, ini yang dinamakan qalqalah sughra. Kaidahum, nah ini mad layin, fathah ketemu ya mati. Nah, sebenarnya ini ada mim mati ketemu fa, itu namanya idhar syafawi ya. Mim mati ketemu fa itu idhar syafawi. Fi tadlilin. Nah, di sini sengaja hijau, jadi lebih baik disambung karena di sini ada waqaf mamnu. Fi matabi'i. Nah, di sini matabi'inya ada dua, fi dan sini tadlil. Kenapa ini matabi'i lebih baik? Karena di sini ada waqaf mamnu. Berhenti tidak dianjurkan. Nah, tetapi kalau kita berhenti karena ini memang juga ada di akhir ayat, maka terjadilah mad arid lis sukun. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Maksudnya tipu daya di sini adalah tipu daya yang dilakukan oleh Abraha. Nah, kalau di sini kata kaid adalah tipu daya, ya ini upaya tersembunyi untuk mencapai sesuatu. Nah, upaya ini, tipu daya ini sifatnya negatif dan yang melakukan itu adalah salah satunya Abraha dalam kisah ini. Ya, dalam surah ini dijelaskan tentang Abraha. Jadi ya Abraha itu pengen manusia-manusia yang ada tidak lagi berhaji ke Mekah atau ke Ka'bah tetapi beralih ke gereja di Yaman. Ya. Nah, kata tadlil artinya adalah binasa atau terkubur. Jadi akhirnya tipu daya Abraha, siasatnya Abraha terkubur sia-sia. Nggak lagi bisa digunakan karena apa yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Abraha ingin menguasai jalur Mekah. Kenapa? Karena ketika ada orang berkunjung, maka perekonomian itu makin maju, makin pesat. Daerah-daerah wisata tentunya ekonominya makin pesat. Nah, kalau di Arab, di Mekah, maka ekonominya pun sangat pesat. Karena orang dari segala penjuru belahan bumi datang ke Mekah. Untuk apa? Untuk berhaji. Nah, jadi di sini tipu daya Abraha ini
Ya, ada juga ingin menguasai jalur Mekah dan juga rasa bencinya terhadap masyarakat Arab yang mungkin tadi yang pada minggu lalu disampaikan di menurut Ibnu Taimiyah karena ada orang Arab yang menghinanya. Nah, Abraha terus melaju menuju Mekah hingga ia beristirahat di Al-Magmas, tak jauh dari Mekah. Di sana prajuritnya melakukan perusakan dan penjarahan termasuk merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Yaitu kakek dari Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan ketika berjalan tentara itu menjarah, merampok, dan salah satu yang kena rampok adalah Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat dikatakan pada saat itu Abdul Muthalib dipanggil oleh Abraha berkata bahwasanya saya pengen menghancurkan Ka'bah. Ya, apa yang kamu minta? Kata Abdul Muthalib. Ya, saya nggak akan minta apa-apa. Kenapa? Yang saya hanya minta adalah 200 ekor unta saya yang diambil oleh anak buahmu. Sedangkan urusan Ka'bah itu urusan Allah karena Ka'bah itu adalah milik Allah. Itu dalam riwayat beberapa sejarah mengatakan seperti itu. Ya, ini mungkin yang disampaikan pada pertemuan minggu ini. Adapun setelah ini seperti biasa kalian kerjakan evaluasi sekaligus absensi harian. Adapun untuk passwordnya adalah Ethiopia. Ya, Ethiopia karena Ethiopia merupakan salah satu tempat atau daerah yang merupakan daerah Habasyah. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa, ingat sholat 5 waktu, ya, jujur, dan juga bertanggung jawab, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa patuhi juga protokol kesehatan yang ditetapkan, dan manfaatkan Ramadan tahun ini dengan amal kebajikan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.